Yeah, yo, it's been a long time, haha, since we left you. Terlalu lama ku biarkan kalian, selalu banyak MC, bak mangga kabitan. MC sejak yeah, yo, it's been a long time, haha, since we left you. Terlalu lama ku biarkan kalian, selalu banyak MC, bak mangga kabitan. Yeah, yo, it's been a long time, haha, since we left you. Terlalu lama ku biarkan kalian, selalu banyak MC, bak mangga kabitan. MC sejak We back home boys. Podcast nomor 4. Nomor 4 kembali lagi dengan Kiri Kunidi, aka Sakala, aka Gitu Papi, aka Brandon Z, aka the man who diss your favorite rapper. damn. That's dope. That's dope, That's dope. Papi nyapke yo papi. Aku ra siap apa-apa. Sorry. Mario Swinko ya. Ini podcast kita terakhir di bulan Ramadan nggak? Terakhir nih, Pap. Terakhir di bulan Ramadan. Siap. Karena minggu depan kan mau Lebaran. Yes, sir. Kita ini terakhir, habis Lebaran kita bakal kembali lagi lebih seru ya karena mungkin bisa siang kita karena nggak ada kendala puasa. Yes. Nah, tema kita kali ini nih, tema kita salah satu Temanya part apa, Bab? penting dalam Hipopan. Anjay. Salah satu part penting dalam kehidupan seorang MC adalah beat. Yes. Maksudnya kalau kamu punya lirik toh tapi Yes. nggak ada beat, jadinya Kosong padha wae, Pap. ya karena Only beat itu freestyle and shit like that. dan beat itu juga gini, Mar. Ada beatnya keren, liriknya wagu. Ya, banyak itu. Banyak. Liriknya keren, beatnya jelek. Banyak itu juga. Beat itu harus kawin. Yoi. Harus kawin gitu. Jadi Kayak maksudnya- nyari jodoh ya, Pap. chemistry. Yoi. Chemistry maksudnya biasanya kita kalau nulis kan kita udah tahu wah beatnya kayak gini. Nah, kita harus menemukan seorang produser yang Yes, sir. bisa ibaratnya mensempurnakan lirik kita gitu. Ya. Nah, kalau nggak tahu ya, kalau lirik jelek, beat jelek juga kawin juga jadinya mungkin jadi bagus ya karena sama-sama jelek. Wih, piye kuwi, Pap? Malah kok matematika main kali main dadi plus. Iya tuh. Pak, tapi ngomong-ngomong bedanya buat musik dulu sama sekarang tuh apa sih? Wah, kalau dulu tuh susah ya? banget. Dulu tuh ya aku cerita ke belakang gitu. Yes. Dulu mungkin kamu udah sering banyak cerita Yoi. dari rapper tua ya. Ya. Rapper tua pasti bilang bahwa kalau manggung itu -1 bisa 3 bisa dipakai sama 3 grup, 4 grup itu benar. Karena kita biasanya kalau di Jakarta itu kita biasa ke rumahnya Rufi Sindikat. Dia punya pelat kan? Dia punya pelat, ada instrumennya tuh. Akapela instrumennya kan. Nah, tuh kita rekam tuh, dipindahin ke kaset, kita rekam rame-rame. Rada Dan dia ribet ya, bagi-bagiin, iya. Namanya -1-nya Down with the King, dulu tuh favorit -1 Down with the King. Randy MC yang banyak banget kayaknya di Jakarta itu -1 yang dipakai tuh ya, Down with the King. Kadang dipakai buat nyanyiin lagu Down with the King juga, kadang dipakai buat lagu sendiri. Oke. Terus ada What You Gonna Do. Banyak lah pokoknya, tapi orang pasti semuanya bahkan Black Ungu pakai beat orang. Yoi. Dan aku pernah karena Bos Gano Brand pengen beda gitu sama yang lain. Terakhir itu yang buat ikut lomba dan akhirnya Bos Gano Brand ikut pesta rap. Itu almarhum bapakku bilang, "Kamu pengen beat, sana datang ke rumah temen papa sana, Om Uce. Dia basisnya The Rollies Damn. di Pancoran tuh. Oh, emang Om Uce Prosesnya mau? panjang berarti ya, Pak? Oh, panjang. Dan aku inget waktu sama Ruli, beneran mau nih dia bikin. Udah papa telepon gitu. Aku rumah Om Uce terus dibuatin pakai keyboard gitu, buatin beat kayak keyboard. Nah, akhirnya kita punya -1 sendiri, lagu sendiri dan ikut lomba itu. Akhirnya itu, dan waktu itu lomba dan akhirnya menang. Akhirnya memang Guest Musik itu yang pertama nge-produce musikku, yang genrenya R&B dan hip hop. Wow. Belum ada yang bikin. Tapi di akhir 99 itu, di akhir 99 karena suksesnya Iwake, Pesta Rap, banyak produser-produser yang
dalam kutip itu dulu dia produser pop gitu, Ya. bikin hip hop. Akhirnya jadilah Neo. Iwang Nur Said yang bikin kan, Om Iwang kalau nggak salah deh. Pokoknya kalau nggak salah ya Om Iwang, Om siapa itu yang bikin Neo. Gitu. Anak jazz gitu bikin hip hop karena waktu itu ada pasarnya. Jadi banyaklah produser-produser yang dari genre musik lain yang tua-tua bikin hip hop. Dan baru mungkin nanti kita ininya apa ya, lebih detailnya muncrat tuh mau. kita hitung ini bala-bala. Oh iya. Bala-bala ya. Terus makan bala-bala bukan tadi. Sisa di gigi nyangkut. Gigiku kan jarang-jarang. Terus Pak? Geri girang, gigi jarang. Waduh ya. Ya mungkin nanti kita bakal ngobrol sama produser yang lebih ngerti. Tapi kalau di Jakarta sih yang pertama bikin beat aku ingat. Kalau di lingkaranku itu Budi Kadarusno almarhum Paperclip itu yang pertama bikin beat. Udah mulai bikin beat tahun 98 99. Bikin beat pakai aku lupa nama. Kayaknya belum Fruity Loop deh dulu tuh apa namanya. Nanti kita bahas Bareng produser Ciamik. Defender kita ya. Koki ngeri. Iya. Balik hidangan rap sedap di Nusantara. Asik. Rira. Ben rodok jeru. Aku nyari korek api dulu. Coba kamu ngomong Siapa? dulu sama pemirsa. Ngomong apa Gi? Pemirsa, seperti biasa nanti bakal ada sesi tanya jawab di sesi kedua. Komentar bakalan dibuka di sesi kedua. Jadi, you guys shoot your questions. Dan nanti kita jawab di sesi ketiga ya Pap yo? Ya, Kita jawabnya di sesi ketiga ya Pap? Kita jawab sesi ketiga. Hadiahnya apa aja, Pak? Hadiahnya tuh keren-keren Masih loh. sama yo? Hadiahnya tuh keren-keren loh. Ketinggiran ono sing takon kowe doan piye to? Hadiahnya tuh CD Props, CD Props dari Everyday Indo, CD Grimlock, CD Grimlock ada, Morbid Funk, Morbid Funk sama kompilasi Copa del Rey apa ya? sorry. PV apa ya? Tadi biar jelas. Kita Siap, buka. siap. Kita buka ada WA-nya dari Om Ucok ini adalah kalau nggak salah CD-nya itu CD Primal Decay. Primal Decay 2 sama Morbid Funk kompilasi 2. Morbid Funk bukan kompilasi. Morbid Funk itu albumnya Ucok, Iwan Kronik dan Azi yang baru. Wih. Yang langsung bubar lagi. Kowe takono Makanya. makanya. Ini loh hobi loh. Ngeluarin album terus bubar, Jadi itu cuma jualan CD, jualan merch, Urban Legend biasa, Pak. jualan plat. Live, you know. Iya, nggak pernah manggung. Hobi banget Ucok itu ya. Begitu ya. Oke, lanjut nih Pap. Jadi di season 2 jangan lupa kalian komen yang nonton itu. Takono. Apa mau dibuka sekarang aja komennya? Langsung. Mau dibuka sekarang? Terakhir kita buka lah Boleh komennya lah. sekarang lah. Coba aku mau lihat Sikat. siapa yang komen sih, siapa yang atensi sih. Teman-teman kasih pertanyaan yang out of the box. Yang ngeri pokoknya kira-kira dijawab hanya Gusti yang bisa menjawab. Ben abot entah. Oh pokoknya banyak cerita masalah beat dulu manggung ya. Aku juga Jahanam juga pernah cerita tuh. Berarti anak-anak sekarang harusnya udah nggak boleh komplain ya Pap ya tentang susah buat lagu Mas gini-gini. No man. Kamu tahu dulu Work Jahanam. your fucking ass hard bro. Jahanam dulu manggung pakai HP kalau nggak salah. Damn. Pakai HP gitu dicolokin. Tapi aku pernah tuh. Pakai HP juga. Minus one pakai HP Pap. Iya. Terus ada handphone masuk. Wah itu nggak kejadian. Nah itu kejadian di Jahanam lagi manggung. HP terus ada handphone masuk. Itu susahnya dulu kita nggak ada DJ. Yoi. DJ juga kan part penting dulu. Nggak ada DJ apa untuk ngilangin kita. Kita dulu kalau manggung aku minus one-nya di AT dulu. Dat. Kalau anak sekarang belum tahu ya. Aku nggak tahu Pap. Pita gitu kecil di AT. Jadi riders kita pasti minta di AT player. Karena yang paling bagus outputnya itu dari DAT. Jadi CD kan suka skip CD mungkin kurang bagus dulu, CD burner atau apa, teknologinya belum bagus. Jadi kita pakai DAT. Wow. Nice. Bahkan master Sakala pun pakai DAT dulu. Jadi kita nggak master masih pakai pita namanya DAT player gitu. Damn. Album Sakala itu. Begitu. Yes. Ini ada yang nonton gak nih, kita bacot-bacot nih? Ngepet. Saya nonton Biroi geng. Hmm. Pokoknya teman-teman
Saksikan kami berceloteh ria bersama produser-produser. Mario juga mau live loh. Oh iya, nanti aku bakal main 2 lagu. 2 lagu di akhir session ini live PA. Yes. Kalau ada yang mau request di kolom komen sekarang boleh request lagu apa. Yes. Asal jangan lagu Nela Karisma. ya. Gak bisa. Halo. Pokoknya nanti delok we. Mesti jos. Berapa? Songong nggak tau Pap kalau bilang aku jos sih. Ya enggak lah. Enggak ya? Enggak lah, pede Iya, lah. tuh. Kalau kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak, berarti kamu cowok. Berarti aku Kan kamu amun. memang Joseph. Kalau gua Jos padahal Sebut nama boleh nggak ini Pak? jangan. Jangan. Nanti aja pas lagi aja. Berangkat kita. Terus ada bintang tamu, berangkat. Nanti kalau ada bintang tamu, produser-produser cerita-cerita Siap. boleh kita sebut. Siap. Jangan lupa sebut nama Nisa Kala. Yo, Bisa kalah. kita akan kembali lagi Lanjut. di season 2 bersama tamu-tamu kita yang keren-keren. Yes sir. Saksiin Mario nih, habis bumper nih. Mario Zwinkel. Yeah. Yeah, yo. It's been a long time. Haha, since we left you. Terlalu lama ku biarkan kalian. Selalu banyak MC, bak mangga kabitan. MC sejak yeah, yo. It's been a long time. Haha, since we left you. Terlalu lama ku biarkan kalian. Selalu banyak MC, bak mangga kabitan. Gold stacks, y'all. 1, 2, 3, I'll be collecting all the ghosts. Can't go for my second name. Chill in the couch, let me play the game. Terbawa dalam masa bakar api rasa saat masa keracikan laguku hidangkan. It's classic, I want it to be classic. Percuma saja nyantrik kalau sikap kayak tai. Wait, am I allowed to say it? Apa ku harus cruise? Baby slowly, beri waktu sedikit lagi makin asik dengerin ini, isn't it right? Now, you better watch your watch if you want talk to talk, get it? I'm tryna get it. I'm tryna get it. Tryna get a Gold Stacks, baby. Woo! Yo, ku tak pernah bilang bahwa aku terbaik, tapi bisa ku pastikan tak seperti yang lain. Good song will talk by itself, no need self-proclaiming. I'll be the same dude that will never get the same shit on me. Same fresh all time, tak bisa rebut apa yang ku dapatkan. Ku tak mengemas buat pencuri datang, man. Ku sikat habis tanpa beri peluang. Bagai pose dengan rima kumpul abu dalam aswa. Ku jaga mikrofon agar tetap selalu hangat, taruh nama dalam peta. Jadi lihat baik-baik, jangan sampai salah tambah rak. Come on. I'm tryna get it. I'm tryna get it. Tryna get it, Gold Stacks, baby. And amazing. Who's the champ? I gotta Gold Stacks. Pecahkan suasana dalam hitungan detik. Check it mic, coba asal pick mood untuk tasingkan topik. Jangan keburu walau waktu memburu. Sit back, relax, biarkan ku pegang kendali. Dan hidupku dekorasiku warnai lagi-lagi dengan musik seperti ini. Your beat, the judge and your beat trying at the same time while I'm spitting rhymes. Nobody's hate. Doing nothing but love is your dedications. Working in my business, I've been amazing. It happens all time with no hesitation. And all the girls like be mine, baby. Yeah, you guys ready? 1, 2, 3, let's go! Tryna get it, I'm tryna get it, tryna get a Gold Stacks, baby. And amaze them, Gold Stacks. Yeah, yo. It's been a long time. Haha, since we left you. Terlalu lama ku biarkan kalian. Selalu banyak MC, bak mangga kabitan. MC sejak yeah, yo. It's been a long time. Haha, since we left you.
Terlalu lama ku biarkan kalian. Terlalu banyak MC bak mangga kabitan. MC sejak Yo, what up, we back, homie. Wey. That was the live. Tuh salah satu lagu dari Soul Queen. Nice one. It's called Gold Stacks. Produsernya kita panggil apa? Boleh. How? Kita ada bintang tamu malam ini datang ke studio. Di studio ini kan ada, kita mau undang 3 dari luar dan 1 mesti di sini. Kita panggil Lakos. Lakos Music, Prof, ini, Prof. bang. Tolong suaranya, penonton bayaran, suaranya. Yo. Iya mas. Bang. Ini udah nyala belum ini? Udah nyala nggak? ini. Nyala Nyala nggak? nggak? Nyala nggak? Nyala ya? Siap. Aman ya? Aman, oke. Woi, Kita aman. Lah, kita panggil kanca-kanca Produser yang lain. produser yang Iya, lain. pasti. Siap. Oke. What's Wih. up? Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum teman-teman. Udah online nih. Yo, halo. Absen dulu. Mana nih? Geng. Balan. Halo. Mas J. Oyo. Balan. Sehat-sehat enggak? Oke guys, sehat guys. Oke. Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya lancar kabeh enggak ini pada puasa semua nih? Karantina aman, karantina. Mereka Tapi kalau Jay kejawen dia. Weh. Tasawuf. puasa. Tasawuf apa? Kejawen dia. Oh, tasawuf. Jay kejawen dia. Sunda tapi kejawen. Tapi Jay aslinya orang Jawa ya Jay ya? Iya, Orang mana mas? Orang mana Bang J? Jawa Tengah. Oh, Oke. aslinya ya memang jadi dia nggak apa-apa kejawen. Perpaduan, Pak. Dom. Kabar nih yang paling muda Dom nih, yang paling muda nih. Wih, seneng banget gua. Paling muda. Weh, aku yo paling nom yo. Bang Dong tua, Bang Dong. Ini loh. Sebelah kiri atas. Mas Balans. Balan, Sail House. Bawahnya Diu. The Dom man behind Diu. West Wing. Kanannya Dreamlock. Bang Jai. Dreamlock Records. What's up? Teman-teman nih kita mau ngobrolin beatmaking, kita mau ngobrolin proses pembuatan beat dan kita mau ngobrolin terutama awalnya kita mau ngobrolin sejarah beatmaking di Indonesia gitu. Kalian mungkin Mas Pampa, Mas Balan, Mas Indra dan Mas J ini bisa kalau J kan di Bandung tuh, di Bandung. Dom ini Bandung juga tapi sekarang di Jakarta ya kan. Kalau Balan ini di tempatnya Jogja nih sama Pampam nih. Mungkin awal-awal ya aku mau tanya awal-awal mungkin di Jogja karena Pampam di sini dan ada Balan. Kalian bisa ceritain nggak siapa sih beatmaker pertama itu di Jogja itu beatmaker pertama di Jogja atau skena perproduseran itu beatmaking itu awalnya kapan dan siapa yang mulai? Silakan Mas Balan atau Mas Pampam mau. Mas Balan dulu ya. Yang tua dulu, yang tua. Ya. Dulu. Oke, setahu saya awalnya tuh ya di tahun 90-an tuh ada Mas Anto, Citrap sama Mas Iqbal. Oh iya. Itu ya. Itu mbahnya produser itu. Ya, setuju saya mas. Iya. Wow. Tapi kalau di skena elektronik saya kurang tahu siapa yang mengawali. Cuman kalau di skena perhipopan ya mereka ini kayaknya. Mungkin Mas Lakos bisa nambahin. Iya, betul. Saya punya pengalaman yang unik juga dengan dua orang tersebut, Mas Anto dan Mas Balan ya. Ya memang benar. Mas Anto sama Mas Balan apa Iqbal? Mas Iqbal. Sorry, Mas Anto sama Mas Iya, Iqbal. Mas Iqbal. Jadi mereka itu benar-benar tak lihat itu sangat beyond karena zaman dulu itu bikin musik elektronik itu kan masih sangat asing, tapi mereka juga udah memulai, belum ada operating system Windows kayak seperti sekarang ini, masih pakai DOS, masih pakai programming, dan itu bertahan selama lumayan lama ya Mas, itu pakai Fast Tracker, ada software namanya Fast Tracker itu pakai DOS gitu, program gitu. Itu lumayan lama sampai terakhir Kaludra itu masih pakai
Fast Tracker itu. Masih pakai itu, Masih pakai. Fast Iya, Tracker. iya. Wah, boleh tuh, boleh didengerin lagi tuh ya hasil beat hasil dari Fast Iya. Tracker tuh. Yes. Album Kaludra ya? Album Kaludra. Iya. Tahun berapa itu? Kaludra itu tahun berapa ya? Mas? 98 ya? Apa 99? Itu produksinya lumayan Sem- lama loh itu. 98-an itu mungkin mereka udah mulai ngumpulin materi-materi gitu. Rilisnya Kaludra itu Cuman rilisnya 2000 berapa itu ya? 2000 Iya. 2002 apa 2003 ya? Ya sekitar rilisnya tahun sekitar segitu. Gitu. Cuman materinya kayaknya udah 90-an udah ada. Udah ada. Citrek sama Kaludra ini sih anu apa tuh? sama sama aja cuman Ya, ya kurang. tahu maksudnya Citrek dulu apa? Citrek Kaludra? dulu. Citrek dulu kan. Track dulu. J-Trap dulu. Track dulu. Oke. Nah, terus kalau untuk Balan sama Pam-Pam itu mulai kapan bikin? Apa maksudnya aku pengen bikin beat gitu. Mungkin Balan dulu yang lebih tua tuh. Sejak kapan sih Lan? Kalau aku awal ya semenjak waktu SMA ya, itu tahun 2000 lah. Itu mulai Wow. dikenalin musik hip hop sama Mamo. 20 tahun udah berarti ya? Wedan. Ya, ya itu pertama kali ya kenal, malah aku kalau bergurunya pertama kali malah sama Heldi. Dia seorang Hell di Jahanam ya? teknoker. Dia yang pertama kali pakai FL ya, dia yang ngasih tahu. Oh, kalau Balan langsung FL ya, langsung pertama FL ya. Dan Langsung setia. itu waktu itu FL 2. Jadi modelnya kayak tampilannya kayak dakon gitu, bulet-bulet, Iya, aku ingat. hitam-hitam gitu. Nah, itu sih pertama kali dikenalin sama musik digital waktu itu, dan itu belum punya komputer juga. Jadi awal tahun 2001 2002 tuh hampir tiap malam ya tidur di rumahnya Heldi, numpang tidur sambil ngutak-ngutik komputernya dia. Komputer tabung tuh ya? Belajar otodidak. Selama 3 tahun lah, 2 tahun 3 tahun lah kayak gitu. Baru kuliah, baru punya komputer sendiri, baru nginstal. Nah, Tahun 2001. 2000. Ya awalnya seperti itu. 2001. Berarti waktu Jahanam berarti LD semua ya? Iya, belum dulu sama kamu ya? Heldi semua, dibantu Heldi semua. Album pertama kali Jahanam keluar tahun 2003 itu Masih semua Heldi? musiknya dibantu Heldi sama Mas Iqbal. Itu karena waktu Kamu itu- belum bikin beat tuh 2003 ya? masih belum pede, sudah bikin tapi belum pede. Wah, kamu kalah sama aku berarti aku udah bikin beat itu tahun 2000. Biasa tuh kalau orang Jawa itu ono unggah-ungguhe ngono lho. Oh, iya. Rasa penak iki ono. Sama yang lebih tua gitu. Pede. Kalau pede ya. Kalau Pam piye, Pam? Iya, Pam. Kalau aku itu dari tahun 2004 itu Baru. mulai dikenalkan tahun 2003 sama teman saya, terus kemudian 2004 sama punya komputer sendiri, terus bikin sendiri. Pakai Fruity Loop. Pertama Fruity Loop. Oh, iya. Fruity Loop. Karena ya Fruity Loop paling gampang sendiri kok zaman dulu kan. Temennya banyak yang pakai. Iya. Terus di tahun itu ada shifting itu di tahun 2007 apa ya? 2007 apa 2000 ya apa 2006 itu ada teman saya, ya, produser juga Quattromatic itu ngenalin ke Ableton. Oh, anak Jogja juga itu ya? Semarang. Oh, anak Semarang ya. Modus operandi. Sekarang jadi fotografer apa videografer? Videografer. Videografer. Iya. Ya. Aku pernah ketemu di Aksara kalau nggak salah. Iya. Iya. Oh gitu. Nah, Jogja itu berarti awalnya hip hop scene yang bener. VL Heldi, Anto, Iqbal, Heldi ya? Heldi tadi. Heldi. Nah, 3 itu. Dan Balan baru mulai 2003 ya Lan ya? Iya. Baru mulai bikin. Ya iya, setelah 2004 2004 baru mulai bikin. Nah kalau Bandung piye Ki Bandung? Bandung. Nah, si Jai nih udah dengkot juga Veteran nih. dia, veteran. J sama kalau Dom anak bawang lah, belakangan Dom. Nah, dom-dom dulu. Sesuai umur kan. Dom-dom kelas 1 SMA, saya 6 SD waktu itu. Saya ngamen di Saritem. Iya. Ayo, Jai cerita Jai. Jai ngamen di Saritem gitu ya, rumah ke rumah ya. Permisi. Lockdown sekarang. Gimana Jai? Kapan mulai? Kapan Jai saya Don ini mulai? dari bikin beat dulu ya. Ya.
sebelum mengenal hip hop. Dulu saya bikin beat tuh dikenalin software namanya Rebirth. Itu bikinnya itu musik techno karena saya suka techno. Sebelum ada, mungkin belum ada hip hop ya, rapnya dikit ya. Ini aja. Beralih ke beli di Jakarta itu beli alat Groovebox 505, bikin R&B. Roland ya? Bikin R&B, belum hip hop gitu. Nah, ketemu temen namanya si orang gila itu si Sas. Nah, jadi Siapa ya dia ngenalin ke saya Fruity Loop. Fruity Loop. Sas siapa Sas? Jay bikin dong. Si Sas yang orang Jakarta itu. Nama Twitter apa nama Instagram Cilduk. 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 Yang yang suka cowok dia. Mas Dia suka Adi cowok. ya? Alisan bukan ya? Nah, saya diajarin sama dia. Oh iya. Pakai Groovebox itu. Belajar. Nah, tertarik nih karena dulu saya kan di perkusi. Dia tertarik untuk bikin beat hip hop. Nah, Jadi di sana saya belajar. Bukan perkusi aja. Perkusi kendang. Jadi selama ada didampingi sama almarhum Jangde. Dulu Jangde udah jago bikin beat, saya belum. Tahun berapa Beralih. ini? Tahun berapa ya lupa. Udah Wah. tua gue. Tahun berapa? Nah terus karena evolusi dari Windows ke Apple nggak bisa install Fruity Loop. Jadinya install Ableton. Wow. Saya belajar ke Tahun Iwan. berapa? Wah. Tahun 2011 lah. 2012. Ableton. Belajar ke Iwan. Wan, ajarin dong Ableton. Nah, diajarin sama Iwan Ableton. 2011. Itu belum produser. Itu Iya, belum produce lagu juga belum? I Feel Sick. Udah I Feel Sick. I Feel Sick itu Fruity Loop. Ini sama apa namanya? 2011. Retorika ya? Retorika tuh. Retorika. Saya pakai Fruity Loop. Bikinnya itu di toko, jaga tokonya Ucok. Sambil jaga toko saya bikin musik. 2011 tuh. Ya 2011. Jadi gini ada ketemu Gaya, kata Gaya, "Cey, bikin di Army 2 katanya." Maksudnya ada, saya sedikit nolak, maksudnya bikin lagi grup baru deh. Nah nerusin yang grupnya Gaya itu sih, sok kita bikin. Tapi maaf saya suka musiknya nggak pure boom bap, jadi distorsi. Nah di sana saya masukin elemen-elemen Techno. dari band itu kan. Jadilah I Feel Sick waktu itu. Kita beda aja lah, saya bilang. Soalnya kalau saya bikin boom bap itu takutnya ya gimana gitu ya, bukan takutnya, maksudnya dulu kurang memahami. Jadi sedengarnya aja denger hip hop. Itu dari sisi bikin musik. Kalau dari sisi pertama dikenalin hip hop tuh dulu Ucok main ke rumah, dianterin sama gitarisnya Saporopil tuh Badik. Dikenalin ini ada anak hip hop di kaca piring itu ya di rumah. Nah, Ucok tuh bilang, "Kamu punya kaset kosong nggak? Saya rekamin hip hop." "Ya ada, C90." Setan emang. Saya belum tahu itu Multi by Nature itu Wu-Tang Clan, belum tahu. Dulu dengarnya itu Live Crew. Tahun berapa ini? Tahun sebelum 2000 lah. Oh 99 masih ya. Terus Ucok ngasih rekaman dan tulisannya. Jadi Wu-Tang itu ada ini, dia bikin solo, terus Multi by Nature ini. Nah, saya dikenalin. Wah, ada keterangan dari ya. sana saya suka. Mungkin kalau nggak digituin, mungkin saya dengernya nggak tahu ya, mungkin musik disco atau R&B ya. Atau Karena tertarik nih pop. Bang J diam-diam pecinta disco juga ya ternyata ya. Iya, sampai sekarang bikin musiknya house. Jadi Jadi di Bandung, Gimana, Pak? di Bandung itu sebelum nge-produce, berarti udah ada produser ya? Apakah Ucok udah nge-produce? Oh, udah. Nah, Udah Ucok juga. kira-kira siapa yang pertama, Jay? Cilduk.
Yang Kenapa? pertama, pionir produser di hip hop di Bandung gitu kira-kira siapa? Jay. Siapa Menurut ya? Jay Don. Mungkin yang saya dengar pertama saya dengar hasil karyanya ya Homicide ya Ucok. Ucok berarti ya, produser Ada pertama juga yang lain di Bandung ya. Impartarial. Impartarial juga banyak yang bikin. Waktu itu saya baru beli kaset kayak dari Impartarial, dari Jogja, nitip ke temen beli kaset hip hop, pokoknya kompilasi hip hop saya dengerin semua. Nih dari sana pengalaman belajar kalau didengar sekarang ya musikalitasnya itu bagus. Susah balik lagi ke zaman dulu untuk bikin sound apa musiknya seperti itu. Mungkin kalau zaman sekarang ya enak ya, software, fasilitas apa-apa, sampel dari vinyl apa gampang. Cuman dulu kepikiran alat nggak ada. Sama aja kayak saya proses bikin I Feel Sick 2 album, nggak punya apa? Maksudnya fasilitas, minjem semua. Pokoknya temen yang punya laptopnya atau komputernya ada Fruity Loop pasti dipakai CJ gitu. Ya udah. Yang penting Keren, album jadi aja. Keren. Nggak punya laptop, bisa produsen 2 album. 2 album. Iya. Anak sekarang tuh. Nggak punya Simbah Jay. komputer, Jong. komputer toko. Nggak punya komputer, nggak punya laptop, tapi Nggak bisa ada produksi. alasan. Nggak ada Ya, alasan. dulu saya lebih tertarik nggak sama equipment alat-alat untuk bikin musik. Saya lebih tertarik untuk ngumpulin pacar. Ngumpulin pacar. Manggen memang. Aduh. Coba Don. Kita Dom nih yang paling muda juga nih di antara produser yang ada di sini. Dom di Bandung. Ya. Ini kita ngomongin roots lu kan, akar rumput lu kan di Bandung nih. Nah, gue inget lu tuh seorang skater sih taunya. Terus gue tahu lu nge-rap tuh tahun 2010. Gue denger Rapology, gue suka banget lagunya tuh Rapologies. Makanya kalau lo inget, gue sempet ngubungin lo kan untuk kompilasi buat soundtrack lagu tuh. Nah, gue tahu lo nge-rap, tapi gue tahu lo sebagai skater sih udah lama. Nah, lo ceritain gimana, apa yang bikin lo, siapa yang ngajarin lo bikin beat, apa yang bikin lo jadi tertarik sama beat making gitu ya. Dan karena gue tahu lo juga bisa main segala macam instrumen. Coba cerita dulu. Indra Dom. Awalnya sih gue, jadi semuanya yang gue kerjain sampai hari ini tuh rootsnya petnya tuh ada di skateboard dulu pertamanya. Jadi kenapa gue beralih ke musik pun juga pertamanya awalnya dari si skateboard. Nah di skateboard itu kan pas eranya gue awal-awal main tuh gara-gara ada Tony Hawk Pro Skater tuh kan. Dia ada backsound itu nggak cuman hip hop aja sebetulnya, ada musik-musik yang lain. Terus setelah itu kan gue beli kayak video-video bajakan, isi-isinya tuh di tahun 99 tahun 2000 tuh emang backsoundnya hip hop semua. Nah dari situ tuh emang mungkin ya era-era tahun segitu tuh orang lagi banyak-banyaknya, lagi booming-boomingnya hip hop juga. Maksudnya di MTV juga ada kayak tahun berapa ini? Jarul kayak gitu-gitu, video klip tahun segitu. Nah, terus akhirnya gue nemuin kayak ada opsi lain hip hop yang selain ditayangin di MTV. Yang which is video-video skateboard itu ngambilnya lagu-lagu yang istilahnya nggak masuk MTV lah. Makanya di situ gue kayak kenal kayak ada, oh ternyata ada grup namanya Deleted People, ada grup Jurassic Park, Under the Stair, kayak gitu-gitu yang underrated lah istilahnya. Nah dari situ gue sering ngedengar karena tujuan gue pengen nonton video skateboard. Lama-kelamaan kayak kerekam di bawah alam sadar tuh kayak ngedengerin hip hop terus kan. Oh, lo dulu bukan rapper ya jadi. Maksudnya lo nggak into hip hop gitu? Enggak. Oh. Nah, pas semenjak gue main skateboard itu baru kayak di bawah alam sadar kayak diracunin terus lagu hip hop. Nah, dari situ gue kepikiran karena ada satu part di video kayak gue seneng banget nih lagunya nih, dan gue baru tahu ternyata yang nyanyinya tuh Sadam Shadik. Sabam Sadik. Nah, itu jadi gue suka banget. Jadi udah gue visual yang main si skater itu idola gue, terus gue seneng banget sama lagunya si Sadam Shadik ini. Terus gue berpikir kayak wah keren juga ya, gue suka sama musik karena dulu gue untuk dengerin hip hop tuh nggak terlalu mendengarkan lirik tapi ngedengerin si iramanya aja gitu, enak dengerin lagunya. Dari dengerin Sadam Shadik itu gue pengen bikin musik kayak gini gimana ya, karena waktu itu gue masih zaman main band-band kayak gitu kan, main gitar, main bass segala macam.
Terus gue coba untuk rekaman sendiri pakai double tap deck gitu kan, yang gue rekam nggak kekejar soundnya gitu. Ternyata gue baru tahu itu ada proses pakai digital musik gitu, bukan yang pakai instrumen biasa. Nah dari musik biasa kayak gitu, gue akhirnya nemuin di PlayStation dulu ada namanya Music 2000. Musik 2000. Itu buat bikin musik juga ternyata. Ya itu kayak bukan game sih sebetulnya, lebih kayak DAW juga, kayak di komputer. Cuman ini bedanya di PlayStation gue bikin musik di situ dengan ala kadarnya gitu, dengan fasilitas yang mereka kasih ya udah serba MIDI gitu. Gue coba untuk niru si lagu Syadam Cadik itu, nggak kekejar juga gitu, tetap aja suaranya MIDI banget. MIDI ya. Sampai akhirnya gue coba dengerin sama tetangga gue, dan tetangga gue tuh ternyata lebih dulu dia udah ngedalamin si Fruity Loop. Dia akhirnya ngenalin si software Fruity Loop itu. Tahun 2000 nih? Itu gue dari transisi ke Fruity Loop tuh 2001, sama kayak Mas Balan. Fruity Loop 2 juga dulu dapetnya. Dan itu juga masih pakai komputer orang. Terus gue pas kuliah di 2002, baru tuh gue dapet komputer baru dengan alih-alih gue ngomong sama orang tua gue kalau kuliah tuh butuh komputer segala macem. Padahal speknya spek bikin beat yo. Padahal tujuannya pengen nginstal Fruity Loop. Karena dulu gue sering berantem banget sama kakak gue kalau misalnya gue main Fruity Loop, kayak lu nginstal apa nih segala macem. Akhirnya gue punya komputer baru, ya udah dari situ gue terus sampai sekarang pun Fruity Loop juga. Oh gitu, berarti bukan anak bawang juga dia nih si Dom. Ngeri bang. Enggak. Kalau untuk ngerjain musiknya secara gue pribadi, maksudnya kayak bedroom producer ya, sampai sekarang pun juga bedroom producer juga. Gue dari tahun segitu, cuman untuk gue masuk ke scene, istilahnya gue masuk ke circle sesama pelaku, itu sekitar tahun 2012 sih Bang J, zaman Kamen 2012 ya Bang. Kamen Room. Baru ya J ya? Tahun-tahun baru dia Kamen Room. Nah, iya. Jadi pas zaman Kamen Room itu kita punya acara reguler untuk anak-anak hip hop scene di Bandung tuh setiap hari Kamis malam. Jadi waktu itu gue belum berani, gue masih yang kayak bikin musik, selama ini bikin musik sampai akhirnya 2007 gue pun juga ngisi si musiknya itu. Galer istinya apa ya, karya gue tuh pengen diapresiasi cuman lewat sosmed doang. Waktu itu zaman Soundclick sama Reverb Nation, gue cuman posting di sana, dan gue nggak berani gitu untuk masuk ke dalam circle itu karena gue nggak tahu ya, mungkin gue baru tahu ternyata anak hip hop kenapa misalnya kelihatannya pas awal sombong-sombong, bukan sombong-sombong, mereka tuh kayak kalau ngelihat ada orang baru kayak ngeliatin gitu kayak ini siapa nih ya, karena orangnya itu lagi gitu, nggak ada yang datang ke acara tuh kayak nggak, orang barunya sedikit banget. Jadi pas tahun segitu gue baru kenal tuh sama sesama pelaku yang istilahnya di Bandung, ada Bang J gitu. Di situ, tapi sebelumnya juga gue udah tahu Bang J, karena waktu itu kan Bang J sempat ngeluarin yang The Army itu kan Bang J kan. Superstar dia. Itu temen gue tuh si Jansen yang biasanya yang sering datang ke acara-acara, dia sering kayak ngasih tahu ya kita datang ke ini ada acara hip hop segala macam. Sampai pas di zaman Kamen Room gue ngeberaniin diri, ya udah deh gue datang aja, kenalan, udah sampai sekarang connecting. Sampai akhirnya ke US tuh ceritanya gimana Bang Doms? Waduh, kan harusnya itu kita malah tuh bastard sih. Itu gimana tuh? Kamu tuh diam-diam ngeri ya Bang Doms? Kalau cerita singkatnya sih sebetulnya singkat aja. Itu karena support dari anak-anak juga ya. Itu fungsinya gue baru tahu ketika lu hidup di dalam satu circle di komunitas, banyak teman. Ya itu sedikit cerita kenapa alasan gue bisa berangkat ya, memang karena support dari teman-teman juga, karena mereka juga yang akhirnya gue terpilih untuk berangkat. Oke. Jadi Bandung juga gue Ucok ya berarti yang awal-awal ya Jay ya Dom ya, yang apa? Iya. Siapa ya, gue nggak begitu ngerti. Sama ini kali ya, Bang Jay, siapa? Kiki Kasap. Dulu katanya. Oh iya. Kasap ya, angkatan gue. Kasap. Iya. Dia dangdut dulu bikin juga. Iya, tapi sekarang lihat aja mess up-nya kan nggak ada yang nyaingin, gila gokil. Enggak, gue inget Kiki Saya Kasap. lupa namanya. Kiki Kasep. DJ-nya. Itu saya SD, soalnya saya SD, jadi tahu dengerin aja. Nah, nih balik lagi nih ke Balan, ke Pampam dulu nih, balik lagi. Jadi kalau aku ngelihat Balan itu ya hidupnya dari musik. Aku kenal Balan dari tahun berapa ya? 2002 ya, kenal Balan ya. 2003 nonton video klip Jahanam tuh.
Ya Balan tuh nggak pernah kerja gitu, maksudnya hidupnya di studio gitu. Nah, sejak kapan kamu ngerasa bahwa jadi produser musik itu ternyata bisa menghidupi keluargamu? Dulu belum nikah kan, menghidupi dirimu dan akhirnya nikah, punya anak, sampai sekarang sekolah di sekolah mahal-mahal ya. Mampu gitu. Maksudnya sejak kapan Lan? Ceritain Lan. Biar anak-anak sekarang tuh tahu, bahwa produser-produser sekarang tuh tahu bahwa sebenarnya profesi ini tuh bisa dijadiin topang gitu, topangan rumah tangga gitu. Monggo. Oke. Awal serius di musik itu sebenarnya sesudah nikah dan punya anak. Itu tahun 2005 saya punya anak pertama itu umur setahun. Waktu itu saya masih kerja kantoran di PH. Musik juga jadi kan? Audio. Iya, audio editor ya, jadi audio editor di situ. Itu nah waktu itu, dan di situ sebenarnya udah gabung sama Jogja Hip Hop Foundation waktu itu. Jadi Jogja Hip Hop Foundation waktu itu udah jadi kolektif tahun 2007, tapi sebelumnya Putri Battle pertama itu 2007 ya, tapi sebelumnya kan udah sebagai komunitas Jogja Hip Hop Foundation tuh. Nah, tahun 2007 itu waktu itu tahun 2010 kalau nggak salah, itu dapat Jogja Hip Hop Foundation dikasih kesempatan untuk manggung di New York waktu itu. Manggung di New York, dan waktu itu seminggu di sana. Oke, semua excited, dan waktu itu aku masih sebagai karyawan. Terus aku izin cuti, tidak di ACC, nggak boleh sama bos. Cuti mandiri. Nggak boleh cuti. Akhirnya aku kapan lagi nih bisa main bawain musik hip hop di New York lagi terus. Udah, akhirnya aku putusan untuk keluar kantor. Aku izin keluar, terus ya udah, niatku di situ ternyata hip hop bisa membawa aku sampai ke sini. Berarti ini peluang, maksudku ini trigger buat aku bahwa musik ini memang bisa serius, kalau disuruh sih bisa jadi beneran. BTW itu kantor legend itu ya, kantor legend itu kamu kerja tuh. Donero. Aku freelance. Dan itu freelance, Pampang. Balan, Sonja. Oh, itu produser ngeri. Iya. Itu yang di kantor itu. Kantor hip hop. Itu. Aku sering main tuh kalau pulang ke Jogja, sering main ke kantormu kan. Pandoyo. Nah, itu anak buahku semua itu. Bandel-bandel ya. Itu. Kamu yang masukin semua ya? Itu. Pandoyo. Itu anak buahku semua itu. Itu gara-gara kantor itu juga aku mengenal seorang Pandoyo. Nah, itu waktu di kantor itu ya cuma kerjaannya mereka bikin musik di Putilup. Jadi ditutupin tumpukan CD itu biar nggak dilihat Pak Bos. Mereka nggak ngedit, cuma bikin musik, kayak semuanya berempat bikin musik Pak Putilup semua di situ. Nah berarti karena kamu nggak boleh cuti, akhirnya kamu ke New York, akhirnya kamu berhenti ya. Akhirnya satu-satu bubar tuh, orang yang di kantor itu satu-satu bubar juga ini ada. Dia bertahan ya. Oh, ini bertahan lama. Bertahan. Akhirnya Donero jadi ketua ya? Jadi ketua ya? Aku terus mau masuk di sana, terus nggak jadi, keluar lagi. Dia keluar. Menggantikan Balan, Donero di situ jadi ketuanya ya? Ketuanya Pandoyo. Oh, Pandoyo. Karena bosnya nggak suka sama aku. Ya pokoknya ya aku tahu itu, walaupun kantoran tapi itu kan kamu bekerja di bidang audio gitu. Dan tapi coba semua itu nggak terlepas support dari teman-teman Jogja Hip Hop Foundation sendiri, berkat mereka dan teman-teman yang lain, akhirnya Jogja Hip Hop Foundation punya studio sendiri dan ya seperti sekarang nih, sampai sekarang ini, dan studionya bisa aku pakai ya, karena yang pakai cuma aku sama Mas Anto biasanya. Aku juga boleh kan pakai, nggak bayar? Boleh. Ya semuanya berkahnya emang di musik ya sudah.
Dan nggak cuman itu, cuman aku mikirnya kalau untuk waktu era tahun segitu, kalau cuman bisa musik hip hop aja aku nggak bisa apa-apa nanti. Dan dari situ aku mulai belajar genre musik lain. Walau memang aku basicnya suka semua genre sih, cuman passionnya ke hip hop. Cuman mulai memikirkan itu serius di musik, berarti aku harus bisa musik apa aja. Jadi ya aku harus belajar musik dangdut, belajar musik sinematik, belajar macam-macam. Pokoknya semuanya kudu iso, pokoknya kabeh kudu iso. Seperti itu. Nah dari situ tinggal ini aja, tinggal bagaimana cara kamu bisa personal branding itu sendiri aja. Salah satu yang aku lakukan dulu waktu itu personal branding itu ya salah satunya remix lagu-lagu populer barat terus menjadi genre yang mungkin dikasih gamelan. Jadi membuat orang ternyata bisa atau musik yang setenar ini dibikin ini jadi seperti itu, salah satu personal brandingnya seperti itu. Jadi untuk balan waktu itu ya cuman tak posting di SoundCloud terus disebarin aja biar orang-orang denger, dan alhamdulillah waktu itu apresiasinya sangat cukup tinggi ya? Dan mereka kadang request tolong lagu ini dibikin ini, tolong. Nah seperti itu ya, dari lama seperti itu ada beberapa record label itu yang meng-email, bisa mas bikin kompos dangdut seperti ini. Nah itu duit seperti itu jalannya tuh, seperti itu. Itu salah satunya bumbek aja. Jos. Nah, itu pengalaman dari Mas Balan aka Ngila Beats aka Gamelans itu kan. Gimana dia sekarang udah pastilah gitu dalam profesinya gitu. Gimana kalau Mas J ini gimana J? Maksudnya mau nggak mau by the end of the day, pada akhir malam gitu, ada uang nggak di dompetmu itu loh? Kan itu terakhirnya kan. Kamu sebagai produser gimana, ceritain J? Kalau dom-dom mah endorser banyak, dom-dom top banget lah. Jadi saya lihat dari situasi teman-teman salut ya, kayak Mas tadi serius di musik. Nah di Bandung, Ucok pernah bilang yang satu-satunya orang yang hidup di hip hop tuh Iwan Kronik. Dulu Iwan belum maksudnya ya kerjanya di hip hop terus, maksudnya DJ, nggak ada kerjaan lain. Dia bisa ngidupin anak istrinya, punya kendaraan, punya apa. Nah, saya belajar dari sana serius sampai keluar kerja, sampai ngambil tanggung jawab sendiri di musik. Emang itu hobi dapat bonus tuh lumayan ya. Maksudnya jadi dulu cita-cita pengen jadi DJ. Dari passionnya SMA. DJ. DJ. Fem DJ. DJ techno apa hip hop? Techno masih ya? Techno ya. Nah terus mungkin kan pandangan orang tua tuh beda ya. Jadi mau jadi apa sih DJ? Saya buktiin di hasil karya musik pertama saya ada di vinyl putih itu, di Homicide itu ya. Oh iya. Saya merinding waktu itu, suruh ngeremake Homicide satu lagu. Terus karyanya ada di vinyl, saya liatin ke orang tua itu yang memang ini serius di musik. Jadi sampai sekarang pun ya udah saya ngikutin orang-orang itu yang kok orang bisa gitu, kok saya nggak bisa. Jadi belajar dari teman-teman, belum yang support juga selama ini. Semua teman-teman support selama ini. Jadi makanya dari perjalanan semua beatmaker, produser itu harus dihargain dari nilai karyanya, karena mereka itu harus semua suka genre, nggak pilihan satu-satu. Jadi saya juga awalnya nggak dari hip hop, jadi suka hip hop, belajar. Pesan saya mah jadi buat teman-teman untuk ngehargain seorang produser itu, beatmaker itu emang seperti itu jalannya. Jadi bukan hanya beli laptop, beli MPC, kita bikin
nanyain harga dijual berapa sih, misalkan kan nggak. Perjalanannya dulu saya juga gitu ngeremik gratisan. Kalau dipakai dulu dipakai sama almarhum Jangde, dipakai siapa itu bangga saya. Aduh, Jangde bangga saya. di army. Iya. Ya, Saya dipakai siapapun bangga gitu. Dari si J berarti sekarang nih selain I Feel Sick, selain udah maksudnya ngeprodusin siapa aja sih? Udah ngeprodusin siapa aja? Krobar. Oh ya, Crowbar full album ya? Iya. Full album ya? Slam. Ya. Slam full album juga. Jadi gini, semenjak itu saya mau Ucok bikin Napalm Squad, jadi project berdua. Itu jadi Dois kita bikin projectnya. Black Ungu ya Mas berarti ya? Update kita bikin projectnya. Si Krobar bikin. Terus next itu projectnya si Jere Fundamental. Setelah ini. Kalau Black Ungu projectnya apa bukan? Oh iya. Yang Black Ungu nanti yang baru. Oh berarti J ini J kalau Balan, kalau Pam masih Dom itu siapa aja lah, maksudnya yang approach mereka bikin. Nah kalau J ini eksklusif kayaknya ya buat artis-artis Grimlock ya? Enggak eksklusif karena nggak ada yang beli. Enggak, maksudnya gini, saya semenjak berhenti untuk menjual beat ke orang tuh 2 tahun yang lalu karena kisruh di masalah request. Jadi ada yang bikin itu yang tadi saya omongin, Mas, Kang, saya bikinin saya beatnya kayak Cypress Hill biar kayak mabuk gitu loh. Yang mabuk tuh bukan musik, tapi vokalnya. Saya bilang, kok musiknya harus mabuk? Saya bingung kan. Terus mabuk itu lo minum, bukan bikin beat. Pengen kayak Eminem, ya bikinnya sama Dr. Dre, saya nggak bisa. Kalau musik saya ya musik saya gitu. Yoi. Aku itu jadi lagi. ada kendala lagi. Ya. Kalau saya tahu kuncinya, jawabannya kalau misalnya mau Bang J, nggak usah musik mabok, udah aja datang studio kasih Iceland, udah itu pasti mabok. Itu. Nakal banget Bang Dom. Iceland. Itu keyword. Tapi sekarang berarti J sekarang comfortable ya J ya? Udah maksudnya ngerjain project Grimlock Record berarti ya? Wow. Maksudnya kalau Pam kan apa namanya itu? Kalau karya istilahnya apa? Portofolionya kan nyebar gitu. Nyebar. Bahkan bikin di film, scoring film Balan juga gitu. Enggak hanya scoring ya? Scoring film apa? Film apa dong? Lamaran. Scoringnya Polkom ya. Polkom bayar tuh nyebut brand tuh di sini. Oh gitu. Kasih lebih ke scoring ini aja. Scoring apa? Karena kan kalau misalnya gue background dari skateboard, jadi kebanyakan emang dari circle skateboard itu sendiri yang minta untuk kebutuhan video scoring. Iya. Tapi aku pengen takon Pap. Maksudnya kalian kan kalau misalnya portofolionya kan udah di mana-mana tuh. Kalau misal musik sendiri untuk musik sendiri itu punya nggak ciri khas sound? Kayak misalnya dengerin Jedila gitu, apa Timbaland, ini musiknya Timbaland nih, ini Jedila. Aku udah tahu. Untuk kalian. Nah, aku tahu kalau Balan aku udah tahu. Para penonton Pak, para penonton nih. Kalau Balan aku udah tahu soundnya. J aku udah tahu. Dom nih yang agak-agak komersil ya. Guys dari Bang Dom semuanya request. Nanti Kalau apa yang J kalau gue udah bikin bumper buat TVRI baru komersil. Berarti gini. Coba minta tolong deskripsikan Sound karakter sound teman-teman produser ini biar didengar sama audiens. Yes. That's what I'm trying to say. Don't know. Yeah. Tolong jawab dulu mungkin dari kiri atas Balan. Mas Balan. Orang pertanyaannya Soundmu itu apa? Deskripsikan ciri khas sound Mas Balan. Oke. Yes. Ya kalau aku sih dari dulu memang suka yang lokal. Jadi soundnya ya seurban dan seliar, tapi masih rootsnya tradisionalnya itu ada. Budayanya kental loh. Dan Balan itu bukan sample bass aku tahu. Damn. Balan gambar semua. Hell yeah. Baru.
Dulu awal-awal di hip hop tuh memang suka sample bass, cuman ya itu tadi tuntutan apa aja harus bisa, jadi ya. Dan kamu sekarang kan bukan sample bass gitu, jadi kalau kalian pada pengen minta bikinin sama Gamelan beat, nggak bakalan takut ada royalty right. That's right. Aja bukan sample bass. Ya toh? Ya. Coba Dom. Wah, Dom bingung nih deskripsikan. Soundnya dia apa nih? Dom. Alex puas banget tawa tuh Alex. Kalau gua mendeskripsikan musik-musik yang gua buat mungkin selama ini karena part gua background berawalnya dari ngedengerin musik-musik yang emang sample bass gitu. Which is yang musik-musik Deleted, People Understand semuanya produser masing-masing tuh ngebuatnya secara sample bass. Dan di situ juga gua kayak sedikitnya banyak jatuh cinta kenapa ke si hip hop ini, kayak gue nemuin ada seni gitu, aktivitas seni di mana dia bisa recycle lagu-lagu yang lama, lagu-lagu jadi harmonis yang baru gitu, jadi sebuah lagu yang baru. Di situ gue nemuin kayak, oh ini seninya tuh di sini. Kalau gue pribadi ya gitu di hip hop, makanya sampai hari ini pun gue masih kebanyakan gitu, hampir semua musik-musik gue berasal dari sample bass. Justru seninya gimana caranya kita masih bisa reminiscing, mengingat lagi si lagu ini, oh ini ternyata lagu lama, terus dibikin baru. Nah di situ kayak tantangannya dari produser bikin harmonis yang baru dengan sesuai dengan style kita di genre hip hop itu. Jadi karakter lo kayak apa coba? Karakternya apa, Mas? Karakternya ini sih. Kalau selera gue sendiri gue seneng anime Tokit Gede. Gue lebih suka sampel yang ada brass-nya. Ada brass-nya? Yang ada suara trompet tuh, brass session. Makanya gue kebanyakan nemuin sound-sound itu tuh di musik-musik. Kalau awal-awal gue kayak banyak dengerin Motown, lagu-lagu soul. Nah di situ karena gue suka gitu masukin ada brass session-nya, pas masukin di hip hop kayak lebih berasa epic aja. Kalau ada suara brass-nya. Brass ya. Jadi ciri khasnya brass. Big one. Halo J, gimana J? Lu mau deskripsikan sound lu? Apakah lu udah nemuin sound lu belum sih sebenarnya gitu? Saya lebih suka ke doom, darkness kayak gitu. Karena proses dulu pertama saya bikin tuh di Army, kalau sama Gaya tuh pulang saya suka nyimpen MP4 record di makam. Besoknya ambil soundnya. Saya kasihin ke Scratchy. Ini sound apa nggak kedenger, tapi kalau di waktu ada gelombangnya. Nah saya bikin nada itu, makanya musiknya itu saya tertarik. Kamu kayaknya mesti nongkrong sama Wisa kayaknya. Iya kayaknya. Oh Bang J. Sama Wisa. Diam-diam mistikus itu. Kuburan dia. Dia bukan ngerekam malah. Dia tidur di samping kuburan. Wisa itu rapper satu itu kita. Nanti kita undang ya. Rapper yang suka tidur di samping kuburan. Klinik. Kalau Gaya bikin, saya tuh didatengin. Saya bangunin Gaya itu siapa? Nggak ada siapa-siapa di rumah. Ini didatengin pas bikin musik. Ya itu proses dari hasil yang bagus mungkin harus didatengin kali ya. Keren. Jadi emang seneng kayak gitu. Keren Bang J. Sample bass juga, dari bikin yang aneh-aneh juga. Ya, berarti Enggak, ini bisa bukan klinik ya. Iya. Hip hop klinik itu ini. Jadi titik keberhasilan Bang J itu bukan didatengin sama eksekutif produser, tapi didatengin sama makhluk astral gitu. Berarti kalau J don't produksiin I Wish Wisa, ngeri. Aku yang IP-in ya. J Down memproduksi Wisa. Yes. Wisa kamu. Om Wis kalau nonton Om Wis. Kawin tuh ya. Video klip. Kawin pasti. Video klipnya di makam. Oh iya. Tap lagi. Di makam saya Subakir. Wah. Berat. Jangan gitu, Bang. Astagfirullah. Mama gimana? Kalau aku sih aku lebih suka lebih tertarik sama groove yang aneh ya, walaupun ini, tapi tetap sample bass. Aku banyak dengerin J Dilla, banyak dengerin Nine Wonder yang dia punya groove drum yang kalau aku bilang sih loose, lepas, dia nggak on beat gitu. Jadi aku belajar musik dulu drumming juga
modelnya kayak gitu, aku nggak on tempo gitu, sampai akhirnya ke bawah. Ya sampai sekarang ini mungkin ada beberapa signature sound yang dari musikku itu lebih ke offset beat. Walaupun trap itu hi-hatnya geser kemana gitu, tapi tetap sample bass juga. Nah itu mungkin yang tak dengerin tuh dulu musik-musik yang jarang didengerin sama yang lagi ngetrend kayak gitu di masa itu. Kayak aku udah lumayan lama dengerin Madlib, J Dilla. Sebelum itu booming. Bahkan dulu masih ingat nggak Mas Balan dulu ngasih aku rekaman albumnya Edit yang album Glitch Mob. Oh iya. Tahun berapa ini? Tahun berapa ini? Itu tahun 2000 berapa itu ya Mas? 2006. Wah, itu gokil banget itu, Oh iya. itu, kita tahun 2006 itu udah dengerin future bass yang aneh dan glitchy gitu, yang lagi booming tahun-tahun lalu. Gitu. Wow. Ya mungkin dari yang kita dengerin musik-musik yang aneh yang out of the box, kemudian diaplikasikan di produksi kita. Nah mungkin itu bisa jadi signature sound yang kalian miliki gitu. Itu terjadi di saya. Nah. Ini kalian udah pada denger kan nih warna-warna mereka klaim masing-masing nih. Dan aku mau nanya nih sama kalian gitu. Ada nggak sih pengalaman gimana? Jadi gimana seorang rapper mengappreciate produsernya gitu. Ketika udah beli beat, terus lagunya meledak gitu. Apakah itu ada royalti atau apa kan? Kalau di luar kan tetap. Yeah. Kalau di luar umpamanya, mau sama siapa? Dungeon tuh siapa? Yeah. Apa Dungeon yang dari Atlanta? $35.000. Nah, ketika albumnya itu meledak, dia dapat duit lagi. Nah, dapat uang royalti lagi. Kalau produser ini piye toh? Piye? Kalau Balan, piye Lan? Apakah ada lagi? Kalau aku sih lebih suka putus ya, karena pengalaman waktu itu di albumnya Jahanam itu pengalaman buat aku dapat produser yang ya istilahnya di mafia lah, maksudnya proses administrasinya seperti itu. Dan waktu itu tahun 2003 kan kita juga nggak akan hal-hal seperti itu kan, ternyata ada mafia di dunia permusikan seperti itu. Jadi ya itu cukup membuatku trauma, dan semenjak itu aku putuskan kalau untuk membuat musik ya udah Beli putus aja ya. jual putus aja. Jadi aku nggak mikir lagi, nggak kecuali emang ada benar-benar ada kontrak khusus dan ya memang itu worth it ya nggak masalah. Itu sama label gitu ya, sama label besar gitu ya. Nah kalau Dom gimana nih Dom? Kan Dom kemarin dapat bikin satu hitnya Tuan 13 nih. Move itu kan. Nah, gimana tuh si Tuti tuh mengappreciate setelah itu beli putus atau gimana prosesnya biar anak-anak sini, kita bukan buka dapur ya, tapi kita nggak ngomong angka, tapi biar anak-anak ini yang nonton pada tahu appreciate-nya tuh seberapa jauh sih gitu setelah Move itu meledak. Kalau contoh dari si beat Move itu yang pas digarap sama si Tuan 13, masih formatnya beli putus. Dan bahkan waktu itu pun juga obrolan sampai keluar nominal pun nggak ada, segala macam. Terus kebetulan yang kenapa ceritanya bisa dipakai pun juga itu sebenarnya nggak sengaja. Awalnya tuh kebutuhannya si Tuan 13 sendiri itu dia datang ke tempat gua, dia cuma ngomong untuk isi apa ya? Oh ya emang untuk album waktu itu, album. Cuman dia butuh lagu yang, karena dari lagu yang materi yang udah dikumpulin tuh semua rata-rata yang di mid tempo, nggak yang terlalu kenceng banget, nggak yang terlalu slow gitu kan. Dia butuh lagu yang agak-agak upbeat. Nah waktu itu dari gue sendiri kayak gue ngedengerin musik-musik gue yang si Move itu tuh udah gue bikin sekitar 5 tahun sebelum dia akhirnya garap gitu. Jadi kayak ada beat lama ya. Gitu. Ya, nah pas dia dengar ternyata dia mau. Dari situ pun juga gue nggak ada ekspektasi apapun. Nah, dapat pelajarannya ketika misalnya gue pas udah dipakai dan hasilnya ternyata di luar ekspektasi, bukan di luar ekspektasi. Jadi gue nggak nyangka bakalan diapresiasi seperti itu. Gue bukan berbicara soal
popularitas lagunya, enggak, tapi lebih kayak wah ya nggak tahu ya namanya jodoh-jodohan atau apapun gitu, tiba-tiba kalau misalnya lu bisa ngeklik the beat yang lu produce bisa ternyata dapet nih cocok sama si rappernya, dan si rappernya sendiri pun ada tanggung jawab untuk membawakan si beatnya itu sampai benar-benar dikemas. Yang gue dapet sih pelajarannya wah bukan soal popularitasnya, tapi lebih kayak dengan jalan ini tuh lagu bisa diapresiasi yang lebih luas ya. Jadi betul. kayak gitu. Jadi belum tentu karya-karya yang menurut tuh kayak gue nggak puas nih karya gue nih, terus lu main hapus-hapus aja, enggak, mending lu simpen aja gitu. Karena suatu saat juga nanti mungkin ketemu dan memang rezeki dan jodohnya. Nggak, lu nggak jawab pertanyaan gue sih, Dok. Lu nggak jawab pertanyaan gue sih. Nah, maksudnya Tuan 13 ini mengapresiasi itu ada nggak setelah? Kan lu nggak bilang nggak ada nominal, terus tiba-tiba kalau untuk nominalnya sih ya itu cuma beli putus doang. Tapi kalau untuk pertanggungjawaban dia ke depan, dia selalu kayak mention gua gitu. Kalau gua bilang itu sih mentransfer nggak nih? Mentransfer. Kalau untuk royalti sih kemarin gua ditransfer. Sebenarnya walaupun gua nanyain langsung, tapi kayak apa ya? Mungkin ya mungkin ada kali royalti. Ya pokoknya gini, gue pernah punya maksudnya, jadi gue pernah dengar cerita gitu, ada seorang rapper established. Rapper established. Gogon geng. Gogon time. Gogon. Tiba-tiba ada seorang produser nanya, ngomong ke aku gitu, "Ger, masa si ini nanya ke aku beat, katanya, kamu beat yang paling murah berapa harganya?" Nah ini masalahnya Pak, MC-nya siapa, produsernya siapa ini? Produsernya itu ada. Boleh dibocorin nggak Mas Balan? Asu iki. Ada rapper nanya sama aku, beatmu yang paling murah harganya berapa? Teman-teman itu jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh tuh rapper kayak gitu tuh. Yang guru sorry, keceplosan. Rapper udah kaya kok nanya ke. Jangan dicontoh itu teman-teman yang kayak gitu. Miskin, jual kue nggak apa-apa, aku gratisan nggak apa-apa. Tapi kalau rapper yang udah bisa beli rumah buat dari nge-rap terus nanya seorang produser, beatmu yang paling murah berapa harganya? Ngawur. Itu gimana rasanya tuh? Coba kita tanyakan ke produser. Ya Pak Pam, kalau ada yang nanya seperti itu ke kamu gimana? Ibarat kata nih, yang nanya nih ceritanya MGK. Wah, gila. Beatmu yang paling murah berapa aja harganya? Kamu jawabnya apa? Nah, kamu mampu belinya berapa? Semurahnya kamu berapa? Tapi, Pak, ngomong-ngomong. Tapi, di luar bisnis ya, di luar beli putus dan lain-lain. Kalian punya nggak sih? Punya ini ciri khas untuk seorang rapper biar bisa ngeksekusi beat kalian tuh kudu piye? Rappernya tuh harus gimana tuh rappernya? Jadi pengalamanku sama kamu ya. Siap. Bongkar. Jadi sebenarnya kalau mau beli beat terus dipakai itu, kalau buat aku sendiri itu masih sedikit mau tak lepas ke dia itu sesuai bayanganku enggak ya nanti jadinya. Jadi kalau umpamanya beli beat, aku lebih seneng kalau kita bekerja bareng di studio. Kita berdua, kita bikin. Bahkan aku ngerjain Optimus itu belum ada musiknya. Aku ngerjain sama kamu kan juga belum ada musiknya kan. Kita dengerin sampel, milih-milih sampel. Oh ini enak nih. Terus kita bikin, kita eksekusi. Nah itu lebih enak seperti itu. Kalau aku ya. Gak tahu kalau masalah rasa ya. Iya, karena aku pengen ini nggak cuman beat aja, tapi ini jadi musik yang ada liriknya, eksekusinya seperti apa, delivernya seperti apa ya. Produser itu juga punya kontrol penuh terhadap musik yang mau dirilis gitu. Bukan hanya rapper ya yang punya kuasa itu, tapi ya kita lihat si Kanye West ke Jay-Z di mana dia juga bikin flow rapnya di beberapa lagu. Mungkin Lucifer itu juga dibikin sama si Kanye ya. Seperti itu. Jadi bangunan musik itu dibikin berdua, rapper sama produser. Itu. Nah kalau Balan yang banyak beatnya dipakai sama rapper-rapper seantero Nusantara ini. Ada nggak yang jadinya gini ya gitu? Ada nggak lah?
sering Enggak, aduh gampang. Jalan. Sebelum masuk ke situ, Pak, dulu. Ciri khasnya kudu gini. Sering ya, Pak? Oh, jadinya gini. Terus ada itu kok. Pengalaman seperti itu tuh udah seabrek ya sebenarnya. Seabrek. Jadi nek menurutku sih ya jadi terus biasa, cuman ya setiap orang kan beda-beda, maksudnya kadang kita juga ya itu tadi, maksudnya kadang kalau beberapa rapper juga kebanyakan yang dari luar kota gitu kan susah, maksudnya nge-guide-nya susah lah ya. Ya Luapkan. Siapa ya? Sama lagunya si DPMB yang sama Floar tuh. Siapa? Floar. On fire. Nah, itu kan waktu itu ceritanya kan memang waktu itu dia minta review lagu-lagunya, terus kok tak komen kok kayak anak kecil loh, mbak gini tak bikin beat, terus akhirnya kan dieksekusi sama dia, cuman di Bogor kalau nggak salah ya. Jakarta atau Bogor nggak tahu. Nah, sampai tiga kali itu aku tolak hasil eksekusi, hasil rapnya. Akhirnya dia ke Jogja langsung, dan diderek sama Alex sendiri, dan jadinya seperti itu. Ya itu salah satu contoh kalau yang aku mau tuh, yang si produser mau tuh seperti ekspektasinya seperti apa tuh, salah satunya ya seperti itu. Cuman ya kadang juga karena ada yang sebut aja si klien, si rapper yang memesan beat itu si klien, karena klien juga punya andil ya, dia yang ragat, maksudnya dia yang biayai, dia yang kadang maunya dia ya udah diturutin aja, karena kalau udah ya kita kan produk jasa membuatkan lagu, kadang kalau kita terlalu cawe-cawe dan itu nggak ada untungnya buat saya, ya nggak terlalu ini maunya dia. Jadi sabrek ya Lan yang begitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Aku bukan termasuk dalam gerobak sabrek gitu. Bener. Aku juga bukan, tahu Jalan. Banyak loh yang sering sama Mas Balan. Coba Dom pernah nggak nyesel? Dom pernah nggak Dom? Nyesel. Apaan? Bikinin beat, jual beat terus nyesel jadinya Enggak ya? Ada juga sih. Ada. Cuman kan ya dari awal tuh kalau gue lebih kayak ada siapa nih, sebutin dulu Kamu Dom. apa aku yang ngomong? Kamu apa aku yang ngomong? Dong. Kamu apa aku ini? Wah. Gimana ini yang buka siapa ini? jadi dari awalnya niat dulu nih, ini niat profesional atau emang niat Enggak maksudku. Maksudmu bagus. Kalian ini kan sebagai produser kan, kalian ini sebagai ini karyaku nih. Pasti ada ekspektasi. Oh nih beat kalian kan pasti punya, produser pasti punya seorang beat gua keren gitu. Yang biarpun gua jual ke siapapun keren dan hasilnya mesti keren gitu. Ada nggak yang pas lo denger, lo lepas gitu, biarin lo lepas, lo jual ke orang terus hasilnya kok nggak keren yo gitu. Ada nggak sih sebagai produser? Ya, ada. Nggak sesuai aja. Nggak sesuai sama yang gue bayangin gitu. Iya. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi. Tadi gue bilang gitu, kalau misalnya kan kalau ngobrol berarti ini Pak. itu ya udah. Jadi kadang-kadang produser itu jadi dua tipe. Satu tipe sebagai produser yang hip hop banget, satu sebagai produksi jasa tadi yang seperti Balan bilang. Nah, saya ini ngomong-ngomong ini, biasanya tuh teman-teman kalau rappernya Jos itu harganya rodok di low, no? Tapi kalau biasanya yang nggak mahal-mahal, kalau yang nggak keren mahal-mahal masih. Kalau J gimana J? Wah diem aja. Kamu pernah nyesel nggak bikin beat nih buat Ucok terus jelek banget sih Ucok lo. Wah. Aslinya jelek aja. Gini lagi. Jadi nggak ada flow yang lain apa tuh? Pengen beat saya itu, terus pas denger hasil kurang memuaskan. Biasanya bukan ke bawah jelek ya, jadi si karakter beatnya itu tadinya karakternya gini jadi hilang gitu. Karena diisinya dengan berbeda. Jadi biasanya saya suka balikin transfer, kalau enggak saya direct
untuk kasih beat yang ringan gitu. Oh, oke. Karena dia requestnya beat yang berat, yang hype, tapi dikasih yang ringan kok malah enak. Iya. Seperti itu biasanya dibalikin transfer, Ganti kalau beatnya, enggak ya. saya arahin kasih beat yang lain. Iya benar. Karena Ada aja sih yang Seberapa sering tuh balikin transfer, Bang J? baru 2 kali. Oh, 2 kali. Oh iya. jadi enggak Nggak jadi. Dan dibalikin 2 kali. Iya. Biar apa? Biar nggak ada mantan gitu. Oke. Ini nggak apa-apa nih kan kita terakhir nih agak molor dikit nggak apa-apa. Kita akan balik lagi bareng defendant kita setelah yang satu ini ya. Teman-teman jangan lupa Mario. kalau ada pertanyaan. Iya, pertanyaan sikat jangan lupa ya. di sesi 3. Teman-teman produser jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi Yes. setelah Pam Pam featuring Mario Zwinkel habis ini. Yes. Yeah, yo. It's been a long time. Haha, since we left you. Terlalu lama ku biarkan kalian. Selalu banyak MC bak mangga kabitan. MC sejak yeah, yo. It's been a long time. Haha, since we left you. Terlalu lama ku biarkan kalian. Selalu banyak MC bak mangga kabitan. MC sejak Rokokmu mana, Cak? Kan BH tuh. Yeah. You better picture me rolling, like when I'm moving. Running for the good fight, see the booty shaking, so they going wild. She and wicked style, it's all about a good time. Everybody move around, terlalu tinggi. I'm flying with soul, kasih naik sedikit volume biar tambah Semuanya malas pakai terang lampu-lampu bersinaran tanpa ada petikan. Kita sama senang-senang hope. Hold up, let me get you. Let me pay the bills, let me be your Uber, I can drive it to my crib. Kasih kau waktu, takkan pernah kau lupa. Berimu candu yang selalu akan kau minta. It's a good time. Everybody needs a good time right now. Come on, it's a good time. Everybody needs a good time right now. Good time. What you say, y'all? Good time. Have some fun and let your feelings Good time. Everybody let your feelings be free. Good time. Have some fun and let your feelings. Let me highlight you where the music blessed me. Walking with this microphone, getting blessing. Everybody put your hands in the air just like you ain't came moving this. Side to side, ke kiri, ke kanan, get your back, boo. What you wanna do? Di saat setiap malam berharap bisa kenalan siapa namamu. Kau berpaling muka, kau fokus padaku. Back in the day I sat round with the hot flows, crowd controls, making lot of shows, catching lot of hoes. Mau bilang apa lagi? Sparking miles, sparking crazy. Everybody needs a good time. Come on, everybody needs a good time right now. It's a good time. Everybody needs a good time. Come on. Good time. Everybody let your feelings be free. Good time. Have some fun and let your feelings. What you say, y'all? Good time. Everybody let your feelings be free. Good time. Have some fun and let your feelings be free. We came here for fun. Angkat tanganmu tinggi sekali lagi. Ini G-Funk, we gonna rock you hard. Don't stop sampai pagi. Everybody needs a good time. Everybody have fun tonight. Come on. Everybody needs a good time. Semua orang angkat tangan, get wild. Come on. Good time. Everybody let your feeling be free. Good times. Have some fun and let your feeling be free. Good times. Everybody let your feeling be free. Good times. Have some fun and let your feeling be free. Good times. Everybody let your feeling be free. Good times. Have some fun and let your feeling be free. Good times. Peace, y'all. Yeah, yo. It's been a long time. Haha, since we left you. Terlalu lama ku biarkan kalian. Selalu banyak MC bak mangga kabitan. MC sejak yeah, yo. It's been a long time. Haha, since we left you. Terlalu lama ku biarkan kalian. Selalu banyak MC bak mangga kabitan.
What up, we back home boys. Gimana tuh? Oh, nice. Nailed it. Back. Kita balik lagi Pow. di session ketiga. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang berhak mendapatkan CD. Yes. Sebelum itu kita akan dada-dadahan sama produser kita yang Abang-abang ganteng-ganteng ini. Balik lagi. Yo. Gimana tadi Mario? Keren nggak Mario tuh? Rira. Wah. Kawan baik. Cuman tuh. Keren nggak tuh Mario tuh? Mimpi kita sih nanti kalau setelah COVID ini selesai dan podcast memang ada umurnya, panjangnya, banyak yang support. Amin. Kita mau bikin live apa? Live tour. Ya, live tour di sini namanya live show. Wow. Kita mau undang rapper, mungkin kita undang Dongdong sebagai rapper juga di sini manggung di Jogja. Yes. Kita undang J-Beat sama I Feel Sick-nya untuk gaming di sini. Balan dengan JHF-nya dan Jahanam ya. Jahanam katanya mau lagi garap. Ini gosip. Yoi. Kayaknya gosip sejak 10 tahun lalu ya. Jahanam mau buat album lagi. Angel ya, Pak. Angel ya. Tapi Bang J katanya juga. Apa lan? Awas jalan. Terlalu banyak imajinasi dinggo dadi angel malah. Gak ada grupnya dhewe iki malah angel. Bang J itu juga katanya bakal ada album solo, Bang J. Oh ya kita aku sama Dois loh. Kamu sama Aku sama Renslam. Oh, aku sama Dois. Kamu sama Tapi Itu kapan kayaknya tuh? instrumen dulu. Jadinya instrumen. kayaknya. Wah, ini gimana nih kita udah siap-siap nih, Bang J. Iya, Karena corona ya. Oh iya. Corona itu prosesnya susah. Jadinya Oh nggak perlu, kirim Dulu aja aja. beat sama kita. Kita nggak perlu di guide. Wey. Asu. Oke. Kita mau ucapin selamat tinggal, makasih teman-teman Yoi. produser yang udah nemenin kita di podcast nomor 4 ini. Bang Doms. Gamelan, Bang J. Sama-sama. Bang Doms. sehat-sehat semuanya ya. Yoi, Ya, sama-sama. Bang Doms. Kapan film lamarannya? Oh iya. Kamu mau Jangan ngomong lamaran depan J. Dia sedih loh kalau ada tulisan lamaran Sorry. Sopan sama Mbak. Sorry. lamarannya yang ini bukan lamaran kawinan, lamarannya pakai Film ini, Bang. Lamaran, film. Doi mau buat film, Pak. Meramal. Lamaran. Oh, jangan kapok ya. Anu, Tapi sesuai. kayaknya saya mau mengurungkan niat nih. Setelah dibacain ternyata ada gila-gilanya kata Alex. Wah, gimana? Kita support sebagai teman, kita support Bang Doms. Iya dong. Ya Jay ya. Salam buat Barudak Sehat-sehat. di Bandung. J. Mau cok. Ya, Bang Doms. Sobat. Jalan. Teman-teman buat semuanya ya. Iya, salam semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Dah. Salam. Shalom. Boy. Ayo. Yes, yo, we back. Tadi Itu tadi. Tadi tuh produser keren-keren. Aku pakai ini Yes. dulu lah. Ini buatan istrinya Krobar nih. Wow. Mbak Risma. Oh. Aku dikasih nggak, Pak? Kamu kayaknya mesti DM dia dulu. Wah, Mbak Ris. Gak apa sampean. Torak warnanya ungu ini loh. Aku kayak nutupin mulut pakai BH. Warnanya ini loh. Keren tapi keren. Keren Nis. Ngomong-ngomong Thank you, BH, Nis. waduh, Malah. ngomong BH. Iya lagi. Udah ada pertanyaan yang bisa kita jawab belum sih? Yoi, Udah tadi wes ono dong. Mana coba lihat di Handphone. grup tuh, lihat di grup tuh. Udah ada yang nanya-nanya tuh, Mar. Coba, Mar. Sorry. Bacain, Mar. Di grup. Pertanyaan dari coba Mar pilih yang keren, Mar. Ini kok ada King Jawir. Wih, King Jawir. I'm King is back. Ini Jawir palsu kayak. Nih ada dari Nur Kolis, Pap. Mumpung bahas soal beat, bisa nggak kasih saran gimana nentuin flow sama beat agar sinkron dan enak didengar agar pesan dari liriknya bisa tersampaikan. Makasih, Pap. Wah, gampang sih. Kalau aku biasanya kalau aku denger beat, kalau aku udah nggak serak, aku maksudnya walaupun beatnya itu keren, tapi aku kayaknya nggak bisa eksekusi dengan bagus. Aku mendingan enggak. Beatnya keren nih, terus aku yang Tapi anu, Pap. Nah itu produser ada di sebagai middleman. Iya. Sebenarnya produser beat. Harusnya. Jadi dia bisa
bisa ngasih tahu, oh ini coba. Oh kalau Gary tuh tipikal beatnya kayak gini pasnya. Iya, benar. Iya, aku berapa kali dengerin beatnya keren, bukan beat jelek, tapi kayaknya aku nggak bisa eksekusi deh. Mendingan nggak usah. Aku biasa gitu. Tapi kalau masalah flow, biasanya ini banyak teman-teman kita juga banyak sih sebenarnya. Biasanya humming dulu. Misalnya dengerin beat nih langsung biasanya gitu-gitu doang. Waktu proses itu nanti kita juga secara teknis tuh Sambil ngitung nulis. silabel. Oh. Oh itu berapa silabel. Nah, itu baru cari kata yang bisa dimasukin ke situ. Yoi. Begitu Biasanya begitu. seterusnya sampai Iya. nanti Pas. jadi satu Puzzling. Kalau aku ada dua cara biasanya. Kalau dikasih beat, biasanya aku nulis baru. Oke. Ya. Aku nggak bakalan. Karena apa? Oh, aku nulis baru. Karena apa? Oh, iya. Karena kan kita Ya, ngatur tema. silabel, Iya, kita ngatur silabel, kita ngatur gimana flow-nya gitu. Jadi kalau umpamanya kita kayak Pam sama Mario kan kerja bareng. Kayak aku waktu sama Bos Noblin, sama Alex, sama Pam kerja bareng. Iya. Jadi ketemu. Tapi kalau biasanya kalau dapat beat, kalau menurut aku kurang oke nih. Gitu. Sama Pak. Aku mungkin aku nggak tahu ya, aku nggak pede kalau beat itu di atas tempo 98 aku udah nggak pede. Tapi pasti ada ciri Aku khasnya. udah nggak pede ya. Aku udah biasanya nggak pede. Bisa sih, cuma nanti jadi cuma teriak-teriak doang. Karena aku emang nge-flow gitu menurutku. Itu saya Nurholis ya. Nurholis. Biar sinkron dan enak didengar agar pesan dan liriknya bisa. Nah, salah satunya kamu mesti tahu dulu, kamu itu tipikal fast rap, Apa medium, apa laid back. Kayak Doom kan pelan semua, tapi jadinya semua keren. Doom itu cuma tapi dia keren gitu. Maksudnya So, itu luas banget gitu, luas you banget. gotta know your sound Yeah. before you execute Kamu it. comfortable sama flow cepet, lambat. Maksudnya banyak yang rapper yang jago semua, mau cepet, mau lambat, mau speed rap, mau slow. Ada Banyak. juga. Tapi kan kamu mesti punya karakter gitu. Karakter Sendiri. itu penting itu. dan tahu kemampuanmu, jangan memaksakan. Ya Yes. itu. Makanya aku bilang, kadang aku bilang, aduh, bukan beatnya jelek gitu, aku nggak mau isi karena wah ini nggak, aku nggak bisa delivery. Yeah. Yes. Gitu. Yes. Oke, itu dari Nurholis. Nih Dapat pertanyaan CD props kamu di ML House yo. Bagus pertanyaannya. Mana lagi? Nurholis. Ini Mana ada lagi? dari GM Fotografi. Hah? Tips bikin beat buat pemula bang. Bang Pams. Pam, yang Pam. jelas ini. Oke, tips buat pemula ya. Pertama, drum dulu. Bikin Gimana drum pattern cara- ya? Iya, ada drum pattern. Catat tuh. Yoi. Terus kita harus tahu sebelum bikin itu project tempo kita berapa. Kalau hip hop katakanlah paling enak sendiri 90 BPM. Nah, 90 BPM terus nanti pasang aja hi-hat di setiap beat. Jadi nanti ada cek. Nah, itu terus nanti kasih kick, snare. Oh, berarti itu udah jadi, kemudian nanti bass, terus rhythm, terus bass, rhythm. Berarti beat dulu. Iya, Hi-hat dulu. hi-hat Tambahin. dulu baru ya. Nah, itu nanti dibangun terus itu jadi. Nah, Gitu. software yang paling friendly sama pemula itu apa menurutmu? Software friendly sama beginner gitu, software buat beat itu apa? Karena Ziggy udah bikin beat juga loh diem-diem. Iya, pakai apa? Pakai GarageBand. GarageBand. Dan keren aku udah. Iya. Wah. Mungkin next aku mau kasih denger beat buatan Ziggy. Dan menurutku kan dia pakai, walaupun itu kan ada template ada apa, tapi kan udah digambar sama dia Iya. kan. Dan menurutku walaupun bukan hip hop gitu, dia suka Iya. yang upbeat kan. Wah, Iya, asik jadi. menurut gue. Nah, menurutmu apa? App yang friendly sama beginner. Fruity itu lumayan friendly. Oh, iya. Iya, karena Fruity. dia interface-nya udah tinggal klik udah jadi. Fruity Loops Fruity Loop tuh enak. Pakai. Itu siapa tuh yang nanya tuh? GM Fotografi. Fotografi. Tolong DM Hell House. Dapat untuk- props. Nah, yang Dapat dapat CD Grimlock nih. Ada banyak gak sih pertanyaan? Ada nih. Lumayan. Ini dari Real K 53 Real K. Oh, Real K ini yang rapper itu bukan? Yoi. Oh, Yoi, Pak. what's up Real K? Make another track, man. Damn. Nih, dia tanya apa beatnya para suhu-suhu di sini ada yang dijual untuk umum seperti di Beatstar atau yang lain? Wah, ada lah. Kamu tinggal DM aja, Mas. Tinggal DM, tinggal Aku kontak. Real K, kemarin nonton podcast nomor 4. Kalau boleh aku mau pakai beatmu berapa ya kira-kira ya, Mas ya. Yang sopan aja. Mas ini Real K keren-keren loh. Mas Gamelan, Indra Domdom, Pam aku rekomen nih rapper. Yes. Karena track pertamanya dia Itu keren. keren banget. Oke, siap. Yes. Tuh. Real K. Kita kerja bareng aja gimana? Wih, itu Real K. Wah, Ke Jogja. Real K, Pam yang panggil tuh lakas.
Dapat CD juga lagi, Bener. yang bagus. Yoi. Berarti dia dapat Morbid Morbid Funk. Morbid Funk. Ucok, Ucok, Iwan, Iwan. J dong. Yes. Bukan Asji bukan J Waduh. dong. Asji. Aku main Ya. Laton ya, soalnya lagi. Next. Next. Dari Irfana Diki Yulian. Jadi rapper itu ketika mau ngegarap lagu, yang perlu disiapkan terlebih dahulu itu beat atau liriknya. Gimana cara memadukannya dan menentukan flow-nya? Kamu aja yang jawab tuh. Wah, kalau ini balik lagi ke flow ya. Aku biasanya kalau nggarap sama produser, biasanya kita berdua ya Bang ya. Iya. Kayak misalnya Soul Plane gitu, kita duduk bareng terus diskusi ini kita mau Keluarin suaranya. Terus buatnya kayak apa nih gitu, dan itu tadi flow ini basic sih, maksudnya if you guys wanna find a good flow gitu, coba aja aur-auran dulu sambil nanti misalnya if you find a beat kamu langsung gini aja nih biasanya. Itu ada suaranya Pak. Wah kalau bisa ada suaranya tak contoh nih Pak. Tak contoh nih Pak, tolong Pak. sebelum pam-pam yang megang kayaknya aku dulu ya. Woi, Pak, tolong nih Pak, ada beat nggak? Nih misalnya nih ada suara nih. Wih, piye iki ramu ini? Wah, ini kasih doi Bang Mam, tolong kasih beat dong Bang. Oke. Biar aku bisa nyontohi hummingnya lho. Biasanya ini Oke, beat Nggak ya. usah pakai. nggak usah ya. Beat. Beat Bang Mam. Beat simple ya. Yoi, nih ya contohnya biasanya aku sebelum ngeksekusi satu beat tuh biasanya gini dulu. Live and direct coming at you. Tak bisa bergerak, lalu aku berbuat. Kalian semua coba menetap curiga, ini freestyle takkan pernah berhenti sampai kapanpun nanti. This is how freestyle, yo, that's how, itu sih kurang lebih begitu biasanya. Maksudnya freestyle dulu lah, nentuin flow dan lain-lain. Dari situ nanti kalau misalnya udah kira-kira dapet suara enak tuh, tempelin lirikmu gitu sih biasanya Pak. Kamu gitu ya? Yoi. Iya tuh, Aku begitu. begitu Berarti sih. kalau Biasanya. kamu denger beat, kamu respon. Yoi. Atau kamu Oh, udah like punya this. lirik, Yes. terus kamu denger beatnya cocok. Kadang juga gitu. Tapi- Denger, ini cocok sama lirikku yang ini nih. Kadang gitu. Tapi anu juga, maksudnya walaupun caranya begitu, kalian juga nggak boleh males nulis lirik gitu. Maksudnya setiap hari juga kalau bisa nulis, amunisi. Jadi ketika misalnya mau buat satu track dengan satu produser gitu, kalian udah ada amunisinya gitu. Jadi tinggal copot gitu. Iya sih. Tulisanmu tuh gitu juga sih levelnya. Yes. Gitu. Ada lagi nggak Mar? Itu berarti dari siapa Mar? Itu tadi Alfian apa? Irfana Diki Yulian, Dapat CD Morbid Funk. Morbid Funk. Nah, kita masih punya 2 lagi nih. Ayo. Ada lagi Ini nggak? ada Muhammad Angga buat Lakos Music. Wih. Udah berapa banyak musik yang udah dibuat dari awal sampai sekarang? Wah. Lebih dari 1000. Wah, itu sih. Udah itu udah. Gimana? Wah ngeri itu. Bang, semoga Bang. Maksudnya musik yang udah jadi, maksudnya berarti kan portfoliomu tuh ada Mario Zwinkel. Iya, Mario Zwinkel, Optimus. Itu yang one producer ya. Iya. Yes. Dua album. Terus DPMB. DPMB satu full enggak? Enggak. DPMB, DPMB, Boys Boys Gonna Gonna Brain, terus Top sama Coffee. Paling mahal tuh kayaknya. Paling mahal itu. Top Coffee dia nih yang bikin nih. Oh iya. Terus apa lagi ya? Oh, yang paling berkesan itu Panji Pragiwaksono. Siapa itu? Wow. Panji. Siapa itu ya? Oh ya itu ya Panji itulah. Panji Petualang. Bukan. Panji anu Stand up comedy. Oh, yang pelucu itu. Iya, Oh, dia nge-rap juga toh? Nge-rap. Oh, dia iya. nge-rap. Wih, Sejak kapan dia nge-rap, Pak? nggak tahu. Nah, itu Oh, nggak tahu dia nge-rap. Apa Men, kita aku ramelu-melu Mas Panji, aku ramelu. Ya, berkesan dia sama dia ya? Nah, berkesan pertama kali selebritis datang ke rumah itu ya dia itu. Damn. Kamu Tahun nggak anggap berapa aku itu? Bang? selebriti ya? Ya kan Aku dari tahun aku skuter ya, selebriti kurang terkenal. Tahun berapa itu Bang? itu tahun 2008 apa ya? Oh, 2008? 2008 apa? Iya, 2008. Oh, yang aku temenin kamu itu ya ke loop itu ya? Ketemu sama Panji sama kamu bukan sih? Bukan. Itu loop tuh tahun berapa tuh Pak? Loop yang di itu loh, di deket Kidul, alun-alun Kidul. toh. Heeh. Alun-alun Eh, utara itu alun-alun utara ya? 2015. Itu tahu aku nemenin siapa ya? Enggak, bukan aku itu. Oh, bukan. Ya terus. Terus ya kalau dibilang banyak, berapa banyak sih ya? Mungkin ada sekitar 500-an yang kalau sama buat corporate ya.
yang udah rilis gitu. Iya. Kalau musik kan ini nggak dibilang beat. Kalau musik tuh kan aku juga ngerjain iklan, serial animasi, TV, film, macam-macam ya, itu ada sekitar 500. Calling saya produsernya. Ini kalau ada tes sama bapak ini masalah invoice nggak pernah luput. Nagih terus. Aktif doi. Terus. Nih gimana nih? Udah habis. Masih ada satu. Iya, berarti kan satu lagi biar ya? biar habis stok CD kita buat buat malam ini. Yes. Ini dari Lukmannya JF apa ya? Bukan nih Pak. Ada nih Lukman. Lukman. Mumpung ada Bang Lakos, biasanya kalau membuat beat untuk rapper, apakah buat aja sesuai keinginan beatmaker, terus nanti diproduseri, apa sesuai rappernya aja terus lepas tangan? Itu. Tuh. Nah, itu tadi yang kita obrolin. Nah, kita juga perlu tahu term istilah produser ya. Produser kalau di luar kan ada macam-macam. Ada Kanye, ada Dilla, ada Nine Wonder, ada siapa Crisis atau siapa. Mereka tuh punya ciri khas yang khusus gitu. Jadi misal beatnya Nine Wonder tuh gimana, Zaytoven tuh gimana, terus siapa tuh gimana. Nah, kita juga sebagai produser harus punya identitas seperti itu. Jangan asal manut rapper we. Misal aku pengen trap, ya trapnya dibikin template kayak yang lain ya itu. Buat aku sih itu nggak berkembang. Jadi maksudnya rapper pun tahu ekspektasi kalau aku dibuatin pam-pam. Nah, itu buatin Lakos tuh bakal kayak gini. Iya, gitu. iya, betul. Jadi produser pun mengetahui si rapper pun tahu. Iya. Tadi apa namanya yang ditanyain Alek itu Donero karakter benar, karakter soundnya seperti apa, nah itu begitu tuh. Jelas gak? Dan 6 tuh ya Mar ya? Dan 6 tuh yang pokoknya kalau kamu gak DM gak bakal dikirim dan CD-nya buat kita aja. Tolong di DM ya teman-teman. Dan sekarang kita kayaknya kasih lihat Mas Pam di atas apa ini namanya Bang? Novation Circuit ini lumayan asik nih. Kita dengerin ya, kita closing dengan Lakos bersama Novation Music dan Mario Zwinkel dan freestyle ya. Freestyle, biar kamu tahu hari itu jauh freestyle sama aku. Aura is freestyle. But let me spit the first man. Bebas Bang Mam, yang agak banging Bang Mam, biar I can spit on Deus first, my Deus first. Banging S, banging. Kalau banging S, I'ma bang your ass, girl. Hey, my baby, if you watch this, I was just kidding, baby. I love you, baby. You know. Check. Yo. Yeah, this is Dew, man. I'm back in the game. 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 I know you were waiting saying that I was going in a New York minute shit, but wait, you all fixing the seat. Time to late, I got so like I said when I'm going in this I pray for I'm on the hill. I'm still killing the game. Slinging the dopes like the corner boys, hanging around in the crack spot. Too busy setting my fat box, jackpot, last drop, one of the best, might be even better than any other MCs. Me and my crew, the kings of YKC. I spit on whack MC's face. I beat the beat like I beat the case. No such and beat lawsuit, shouting it down, a threatening force. Word structure full of wickedness, reminisce you all with the great 90s Dinos, lyrical monsters. Got that clean square sound from Primo. I'm calling now. I'm calling now. One more time, y'all. Yeah. Panasin, ku coba panasin skena yang telah Tuhan takdirkan. Ku berada di dalam semenjak ku lahir. Di bawah rumah cahaya bernaung, rimaku menyayap merap hipnotis semua orang yang melihat, menyaksikan asik meludah tanpa no down. So clean homie, jangan berisik. Sudah banyak manusia bersisik. Di saat waktunya mereka akan ganti kulit. Boom back, pelorku terlepas. Peluru melesak cepat, jangan tergores. Dibuat santai, jangan daripada ku gocek, kalian mulai terobek. Obah ora mama. Sembarang gerak asal dapat rupiah. Mereka
Gue menghakimi macam Tuhan pun tak takut. Switching sides like a bitch, licking ass. You're pathetic, sarcastic, talking behind the back, stabbing out first that I would die, but I can't. Sampai anak cucuku bertebaran, hip hop kan selalu bersarang dalam darah garis keturunan. Bitch. Freestyle this shit. Yo, ini Sakala podcast nomor 4 dengan beat Pam Lakos. Ku langsung melompat dalam rima karena ku masih raja dalam kerajaan kata-kata. Tak perlu bawa 2 petaka tuh lihat bencana, cukup colek Sakala kau kan lihat pintu neraka. Yo, ini is GK. Yo, tipis-tipis freestyle, mari kita coba. Yo, MZ pakai peci, kalian menatapku bagai menatap maling. Why? What up man? Kalian curiga aku tulis kata di kertas sebelumnya. Fuck that shit, I'm out of the dome man. Freestyle this shit, my style ain't free. I make my openings gon' flee. Ha. Yo. Kasih kata Pak. Apa nih? Lakos. Yeah. Masak beat seperti Lakos Music. Di sini MZ temani kalian malam minggu yang sedang sedikit garing karena COVID-19. Aku tak peduli. Masker. Yo. Untuk para wack MCs di luar sana lebih baik diam. Kalian jangan ikut-ikut, pakailah masker. Kalian lebih baik membisu daripada ku tampar. Seperti raket man. Yo, I smack wack MCs like cock while your girl sucking my dick on my fucking bedroom. This is how I freestyle. You can't say things shit, man. This is my level. You can't touch my level. We on different league, we on different plate. You can't eat like me, cause you're just a bum, bitch. Fuck that shit. Kita akan kembali lagi podcast nomor 5 habis lebaran. Yo. Switch it up, Pong. Switch it up.